Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Kristanto Seni Percinci. Gimana keadaan semuanya teman-teman semuanya yang ada di rumah ya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport, mendukung dan selalu menyimak konten-konten saya baik dari tutorial, akurasi, berburu ataupun tentang review dari produk 88. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang produk 88 ya, dari unit Ura Tactical Custom ya, punya saya pribadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan kegunaannya ataupun untuk cara-cara menambah power, EPS, akurasi ataupun yang lainnya ya. Kalau ada yang mungkin teman-teman yang pengen tanya ataupun pengen lebih jelasnya bisa telepon di video call ya, ataupun telepon di WhatsApp 0858 2-nya 4 kali 5539. Oke teman-teman ya, langsung saja kita ke pokok utama, pokok intinya ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang chamber Ura. Untuk teman-teman yang sudah inden chamber unit chamber Ura atau punya memiliki dan mungkin kebingungan cara-caranya menaikkan power, EPS ataupun outputnya, nanti saya terangkan satu persatu ya. Pertama-tama, jelas untuk chamber ini dimensinya sudah gede ya, sudah cukup, dimensinya sudah cukup, sudah gede. Bentar ya, sorry mas bro, saya nggak pakai baju masalahnya, jadi nggak bisa langsung depan kamera. Oke ya, pertama-tama untuk masalah ruang ledak, ruang tampung angin dia hampir setara dengan demit anu ya. Untuk ruang ledaknya dia hampir setara dengan demit anu, dan konstruksinya saya rasa sudah bagus banget. Untuk kode laras diode 14 ya. Nah, ini di sini saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang cara-cara menaikkan output ataupun powernya ya. Ini punya saya dari standar 88, memang terus terang saya sudah custom ataupun saya perubah total ya, dari valve, per valve ataupun saya juga menambahkan sedikit plenum untuk unitnya. Untuk valve ya, ID-nya saya pakai yang 4 mili ID as ID-nya, asnya ini saya pakai 4 mili ya, karena saya nggak ada sigmat ya, jadi saya ukurnya pakai meteran, tapi aman lah, sama-sama kan. Untuk panjang ID-nya dia ketemunya di 18 mili lah ya, sorry ketemu ID-nya dia di 13,5, 13,8. Panjang asnya 3,8 dan asnya saya pakai as yang 4 mili. Teflon saya rubah ya, punya saya pribadi saya rubah. Ini tebalnya 5 mili, saya bikin sedikit agak cekung. Nah, untuk masalah ini menyesuaikan ya, saya nggak suka terlalu panjang untuk penopang per valve. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya menggunakan per Mizumi bulat ya, WB, seri WB yang keras. Untuk panjang kita menyesuaikan, saya nggak bisa memberikan kepastian panjangnya berapa, anunya berapa. Kalau punya saya panjangnya saya ukur ya, kita ukur sama-sama. Ini panjangnya 4,5, panjang asnya 4,5 punya saya. Terus di sini saya menggunakan power plenum. Power plenum ini juga bertujuan untuk mengangkat power, menambah ruang ledak, menambah angin, kapasitas dalam angin ya. Jadi untuk mencari EPS 1000 ataupun 900 lebih itu sangat mudah, asal settingan semuanya itu ketemu. Ini untuk as bahan dari Dural ya, T6. Terus di dalam ini gede banget lur, gentong dia ya, gede gentong. Cuman saya ini nggak terlalu panjang, saya panjangnya ini 8 cm secara total, terus dipotong
drat 1,5 cm, ini 2 cm, jadi sisanya 4,5 cm ya, 8 cm untuk drat regulator dan untuk drat yang masuk ke chamber. Ini yang pertama ya. Yang kedua, terus di sini saya menggunakan regulator QB ya, ataupun Taiwan, ataupun apapun lah sejenisnya Taiwan. Saya pakai yang QB ataupun Taiwan juga sama sih, kinerja sama dia. Di sini saya menggunakan output 1600. Tadi saya sudah coba ya menggunakan tester, tabung tester. Outputnya saya pakai 1600. Kemarin 1500, cuma saya naikkan 100 PSI untuk outputnya. Nah, untuk cara-caranya menaikkan output regulator, tinggal sampean atau teman-teman di rumah nanti ngerubah di springnya ini ya. Susunannya ini harus pas. Ini susunan untuk yang 1600 PSI. Ada disknya satu, disk stainlessnya satu, disknya yang tipis itu ya, paham ya. Ini susunannya untuk yang 1600 PSI. Kalau pengen 1700 tinggal nambahin disknya yang seperti ini ya, tambahin ininya, tinggal tambahin ini satu atau dua lagi, sesuaikan dengan kebutuhan sampean. Cuma saya pribadi tidak mau menggunakan output tinggi, sedang tapi power kenceng, kan begitu yang kita inginkan. Jadi asumsi tembakan ataupun kita menggunakan berburu itu cukuplah dalam waktu rentan satu hari. Terus saya menggunakan di sini tabung Taiwan ya, tabung Taiwan 500 cc. Udah agak lecet-lecet ini lur, biasalah ya, kena ranting-ranting dan yang lain-lain, tapi tidak masalah. Terus di sini saya menggunakan teleskop Markol ya, Markol 41644 SFIRG. Bening, viewnya luas, harganya 1.300-an, 1.350 harganya. Terus yang ketiga di sini yang terakhir saya menggunakan saya menggunakan Chrono HTX ya 3006. Nah, untuk masalah Chrono ini bisa juga dibeli di online shop ataupun yang lain dengan harga yang bervariasi ya. Kenapa saya menggunakan teleskop ini? Saya rasa ini lebih efisien dan lebih akurat kalau menurut saya pribadi, karena di sini nanti ada joule-nya ya. Ada joule-nya, jadi kita di samping dia power EPS, di sini nanti juga ada energi ataupun joule. Jadi lebih maksimal hasilnya di sini. Nanti kita tahu joule-nya berapa, energinya berapa, nanti di sini lebih tertera di sini ya. Di sini saya setting untuk mimis 16 grand kemarin yang saya coba review di Facebook ya, ataupun di sosmed. Saya menggunakan KAL 451 untuk mimis 16 grand. Untuk masalah laras, saya selalu menggunakan laras inci barel ya. Laras saya pribadi ini panjang 60, alur 6. Alurnya sangat tipis banget mas bro, sebening kaca ini mas bro, alur 6. Nah, ini saya menggunakan OD8, cuma saya sok pakai OD14 untuk menyesuaikan yang di chamber. Untuk akurasinya insya Allah tidak bikin kecewa. Dan kalau teman-teman yang pengen minat untuk laras saya, harganya 900.000 ya untuk OD14. Untuk alur bebas dari alur 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 bebas untuk masalah alur. OD14 900.000 belum ongkir ya. Terus di sini juga saya menggunakan magasin 88. Ada markingnya ya, nama saya Slimer Cinci 88 ya. Sedikit pembahasan untuk masalah output. Output ini kenapa saya tidak mau menggunakan output tinggi 1800, 1000 berapa lah, katakan sampai 2000, bahkan teman-teman juga ada yang pakai output 2000, 2100 ataupun yang lain. Karena saya di sini cukup untuk menggunakan mimis kayak 16 grand, 14 grand, 13 grand dan yang lain-lain. Pokoknya 16 grand ke bawah saya menggunakan output rendah, cukup lah untuk hunting. Yang penting kita padukan juga dengan laras. Laras ini yang penting kita mau untuk digeber. Intinya kan begitu. Kita mau output tinggi pun percuma.
power tinggi pun percuma kalau seandainya nanti laras ini nggak mensupport ataupun nggak mau di power tinggi. Dan sebaliknya, seandainya laras ini mampu di tekanan tinggi ataupun di fps tinggi, tapi kalau seandainya chamber ini nggak, ataupun outputnya dan chambernya ini powernya nggak ngangkat di power 1000, juga akan kurang maksimal. Di sini saya menggunakan plenum bertujuan agar bisa mampu ataupun up di 1000. Meskipun nggak ditambah ini juga bisa sih sebetulnya lur, cuman kinerja dari per valve dan per hammer dia ngoyo maksa itu bahasanya ya. Ini untuk saya pribadi, cuman kalau untuk secara keseluruhan real saya sangat puas. Ini saya pribadi, dan teman-teman kalau ada yang pengen tahu, pengen menyamakan, silahkan disamakan. Cuman mungkin untuk hasil tetap beda mas bro, karena caranya kita tetap beda, kombinasi kita tetap beda, dan cara penanganannya juga kita tetap beda, tidak sama gitu loh mas bro ya. Jadi di situ kita harus bisa pahami, meskipun punya sampean samakan outputnya 1600, sampean juga menggunakan power plenum, mungkin sampean juga menggunakan pernya ini sama, untuk dimensi valve-nya juga sampean samakan semuanya, hasilnya belum tentu sama, karena kita tetap beda. Kembalikan lagi, kita beda di penanganannya ataupun kita beda pada cara settingnya ya mas bro, kita beda tetepan ya. Jadi meskipun itu sama, cuman kalau ada teman-teman yang pengen bisa dikirim ke alamat saya, nanti saya bantu untuk settingnya. Untuk masalah biaya bisa dijapri nanti ya, untuk biaya setting ataupun yang lain. Untuk semua unit yang dari 88 itu garansi mas bro ya, garansi full, total garansi dari akurasi, dari chamber. Seandainya pun nanti ada teman-teman ya, contoh nanti ada yang bilang di channel abal-abal itu, memang saya kurang setuju dengan ulasan orang-orang itu ya. Dia bilangnya ada korosi ini bisa dikatakan dia pemakaian berapa tahun. Dilihat dari chambernya yang dia upload sudah ketahuan dia lebih dari setahun ya bahasanya. Sedangkan garansi kami itu 1 tahun pemakaian. Kalau untuk masalah retak kita juga tetap masih garansi, ataupun ada kendala di unitnya kita tetap memberikan garansi total mas bro. Nah kalau untuk masalah ada trouble yang lain-lain itu ya hal wajar kalau menurut saya mas bro, karena namanya juga produk ya, produk dari mesin apalagi dari manusia pembuatan, itu hal wajar kalau ada kendala. Yang penting dari GS88 ataupun admin secara keseluruhan total itu garansinya itu luar biasa mas bro. Jadi di sini bisa memahami ya, isi kontennya dari abal-abal channel itu cuma hanya memprovokasi. Itu untuk ulasan saya pribadi, bisa didatangkan ke sini, ataupun seandainya mungkin orangnya nyimak video saya ataupun ada yang men-share video saya dengan beliau, saya berani tanggung jawab dengan apa yang sudah saya ulaskan. Karena beliau itu mungkin tidak tahu lah ya cara-caranya komplain, cara-caranya kita itu tidak tahu. Dia cuma hanya berasumsi ataupun dia caranya cuma hanya menggunakan kenyataan. Memang kenyataan, bukan korosi. Dia cuma hanya chambernya catnya ngelupas gitu loh maksud saya. Seandainya pun itu terjadi, harusnya kan kita komplain dulu sebelum diposting. Kecuali kalau dari admin ataupun owner itu tidak respon ataupun tidak tanggung jawab, silahkan mau diposting. Sejauh ini kan tidak demikian. Dari untuk produk-produk 88 semuanya tanggung jawab, semuanya itu respon. Nah kalau untuk channel abal-abal itu memang saya kurang setuju dengan ulasannya, karena di sini juga kita masih menggunakan garansi, kita juga masih respon. Cuman ya begitulah namanya manusia kan, tidak ada yang sempurna. Mungkin tujuannya beliau untuk menaikkan view ataupun untuk mencari perhatian dari netizen atau teman-teman ya, mungkin caranya begitu. Nah, untuk wilayah Balikpapan sudah tahu karakternya beliau itu seperti apa. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma hanya pengen menjelaskan untuk tutorial cara-cara ini, dan setelah saya coba kemarin juga hasilnya untuk mimis 13 grand, 14 grand, 15 grand, 16 grand itu saya rasa cukup lah ya untuk jarak-jarak main di 40 sampai dengan 100 meter itu. Untuk akurasinya masih bisa dikatakan normal, karena masih groping setutup aqua ya untuk jarak 100 ataupun 80 meter. Nah mungkin demikian ulasan saya ya. Kalau seandainya teman-teman yang mungkin kurang paham, kurang tahu, bisa japri saya di 0858 2 4 kali 5539.
Jadi kalau ada teman-teman di sini yang saya tekankan lagi ya, kalau ada teman-teman yang ada kendala pada produk 88, silakan japri saya ataupun admin-admin lain. Silakan sampaikan keluh kesah sampean. Kalau memang ada yang kendala, kita bisa bantu sampai benar-benar di ujungnya ya. Total kita garansinya full, tidak kaleng-kaleng kita menggunakan garansi. Biar teman-teman di sini bisa merasakan kepuasan dari produk 88 ya. Oke ya, mungkin demikian dulu. Nanti saya sebentar ini saya akan rakit unitnya biar teman-teman bisa ngeliat. Oke ya, sebentar saya rakit dulu. Nah ini teman-teman sudah saya rakit ya barusan ya. Tidak perlu waktu lama untuk merakit, cuma hanya berapa menit aja ya. Ini unitnya sudah terpasang semuanya, sudah siap dicoba untuk kembali tes akurasi dan powernya. Oke ya, unitnya untuk hasilnya seperti ini. Tampilannya unit full total begini ya. Ini punya saya pribadi. Kalaupun ada yang minat bisa sih, enggak masalah, yang penting cocok harga. Ya kan? Hehe. Oke ya. Nah, sedikit pembahasan lagi kita untuk masalah per ya Mas Bro. Nah, kita bahas masalah per. Ini ada per oren sama seri WM. Ini WH, ini WH. Ini WH. Nah, sedangkan ini yang WL, ya lembek. Ini juga sama yang WL, yang ini oren. Untuk valve kita gunakan memang sih sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Cuman kalau saya pribadi tetap saya cenderung untuk memakai yang seri WB. Kalau kita menggunakan perpaduan per, kalau kita pakai WH, per valve WH, setidaknya belakangnya itu kasih krem. Cocok untuk masalah panjang pendeknya nanti sampai sesuaikan kebutuhan yang di rumah ataupun kebutuhan pada unit sampai sendiri. Reset itu memang perlu biaya Mas Bro. Reset itu memang bukan juga waktu sekali 2 kali jadi. Sedangkan saya pribadi untuk reset masalah ini pun nggak cukup waktu sehari 2 hari, nggak cukup sekali bongkar kan begitu. Jadi memang kalau untuk masalah reset ini memang waktunya itu yang kita memang perlukan. Jadi banyak kita juga harus perlu olah pikiran dan yang lain-lain ya. Apalagi yang kita agak susah kalau saya pribadi untuk penentuan per valve, pemilihan per valve, kombinasi per valve dan untuk penentuan output ya, output pada regulator tersebut. Itu kita memang harus benar-benar ekstra memikirkan yang biar hasilnya yang sangat maksimal untuk kita pribadi, untuk spek-spek hunting lah ya. Dan kita jangan lupa juga harus selalu siap namanya disk ya. SIM disk atau disk SIM sembarang wes ngarani opos bebas. Ini harus kita siap untuk menaikkan, mengurangi ataupun menambah power. Menambah atau mengurangi output pada regulator. Kita harus selalu siap ini Mas Bro. Jadi ini sangat penting, meskipun barangnya kecil tapi berguna dan bermanfaat. Oke ya, mungkin kalau ada teman-teman yang masih kurang paham dan masih belum tahu dengan apa ulasannya saya sampaikan, silakan telepon aja Mas Bro, nggak masalah, kita sharing, kita berbagi. Tapi saya cuma hanya memberikan secara teori aja ya. Kalau kita lewat telepon, lewat apa, kita memberikan teori. Jadi kalau pengen secara realnya ataupun secara pastinya ya sampean harus kirim unit ke saya. Untuk masalah settingnya nanti kita bicarakan lewat WhatsApp, apa saja keperluannya, apa saja yang sampean pinginkan dan sampean mau ya. Jadi di sini teman-teman harus bisa memahami dengan ulasan-ulasan yang saya sampaikan. Setidaknya memang itu real apa adanya. Sekali lagi saya tekankan ya untuk teman-teman ya, kalau seandainya nanti ada kendala pada produk 88, entah itu bomber, ura, ataupun viral, ataupun demit anu, ataupun apapun itu, silakan japri kepada admin atau ownernya, atau kepada siapa saman pesan unit produk tersebut, biar langsung ditangani, biar langsung ada
respon ya. Jadi bukan caranya kita retur, caranya kita komplain itu bukan langsung diupload di sosial media ataupun YouTube atau Facebook ataupun yang lain, itu bukan penyelesaian masalah. Bahkan yang unit-unit yang sudah diposting di sosial media itu tidak akan pernah ada garansi hilang, karena memang itu bukan kesalahan dari 88. Meskipun chambernya bermasalah, kalau sudah diposting di sosial media garansi hilang. Saya tekankan lagi ya, garansi hilang kalau sudah diposting di sosial media apapun itu. Jadi alasannya itu sudah paham kenapa dan sebab apa, ada solusinya pada apa yang kita alami kendalanya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini paham ya. Sampai sini mungkin teman-teman bisa lebih memahami, lebih tahu cara-caranya untuk kita komplain, cara-caranya kita upgrade, cara-caranya kita setting, cara-caranya kita untuk menaikkan power ataupun untuk pemilihan laras. Dan pemilihan laras sendiri ini memang kalau untuk mimis slug itu cenderung alurnya tipis, bebas. Mau alur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bebas, yang penting alurnya tipis. ID larasnya setidaknya 448 ID-nya. Untuk masalah panjang, kalau kita cari power itu maksimalnya kita 65, cuma terlalu panjang ya kita kasih larasnya panjang 60 sudah cukup. Kalau kita cari akurasi dan power enak banget di panjang 60, atau minimalnya ya 55 lah, itu lebih enak. Karena untuk akurasi dan power itu di panjang laras tersebut itu enak. Bisa juga kita menggunakan laras panjang 50, 49, 40, 41 ataupun 30, bisa, hasilnya mungkin sama untuk masalah akurasi atau powernya, tapi jatuhnya dia nanti pasti akan boros. Dan untuk laras-laras boncel kayak 30, 29, 27, 40 itu tetap dia jatuhnya boros dengan EPS yang masih kurang maksimal, power boros. Jadi kalau saya pribadi nggak demikian. Saya mencari unit ini gimana caranya enak, gimana caranya kita bisa hunting itu dalam sehari tidak mompa. Setidaknya asumsi kita dalam per 16 shoot itu kita main di 200 PSI lah paling boros, atau 150 PSI per 16 shoot. Untuk EPS setidaknya kita usahakan di 9, 80 ataupun 1000. Yang penting karakter laras kita mampu untuk masalah power, ngejar powernya ya. Jadi teman-teman di sini mungkin paham dan mungkin tahu ya. Jadi kalau ada keluhan ataupun kendala ataupun mungkin pengen tahu segala macam bisa telepon saya. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mungkin demikian dulu ulasan saya. Bila ada yang kurang paham bisa telepon ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.